Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita beribadah online dengan CKI Host. Kita hari ini mau bersuka, bergembira di dalam Tuhan. Kita memuji Tuhan. Oke, bersama-sama memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat untuk kita. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku mau menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, Tuhan, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, puji Tuhan. Biar ada sukacita dalam hidup kita. Sebelum mendekati firman, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah Bapa, kami duduk diam dengarkan firman-Mu Bapa saat ini ya Bapa. Kami ingin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Bapa firman yang disampaikan pada hari ini ya Bapa, sungguh dapat menguatkan kehidupan kami. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa jam-jam ibadah pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai semua, Shalom. Bertemu lagi dengan saya Pastor Nuraini. Kita akan bahas serial mentoring. Dalam serial sebelumnya kita belajar tentang apa arti mentoring, apa tujuannya, dan bahkan tahapannya. Jadi hari ini kita akan belajar mentoring dari contoh yang ada di Alkitab tentang mentoring, yaitu dari Musa dan Yosua. Nah, sebelumnya saya akan review sedikit pembahasan tentang maksud dan arti dari mentoring. Kalau bahasa sederhana yang saya pakai adalah gini, mentoring itu adalah sarana di mana seorang mentor akan berusaha untuk membimbing seseorang atau beberapa orang yang minta di mentor, yaitu disebut mentee, untuk dibawa ke satu tujuan, untuk dibangun apa yang ada di dalam mereka, yaitu potensi, talenta, skill, untuk menuju panggilan, untuk menuju satu tujuan. Misalnya mereka kita bimbing untuk lebih mengenal Tuhan, kita bimbing untuk lebih mengenal bagaimana caranya melayani Tuhan, memberikan hidup mereka untuk dibangun di atas dasar kebenaran, bagaimana mengenal panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan bagaimana mengejar panggilan itu. Untuk hal ini kita akan adakan mentoring, yaitu suatu kesepakatan bersama antara si mentee dan si mentor untuk mengadakan bimbingan dalam kurun waktu tertentu. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka waktu lama. Nah, mentoring ini sangat penting karena kita ini nggak bisa hebat sendiri. Kita ini perlu belajar dari orang lain, kita perlu belajar bersama, dan kita perlu mengajar orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, bagi saya mentor adalah gini. Kalau saya seorang mentor, saya berusaha untuk mengembangkan atau membimbing atau menolong mentee untuk jadi versi dirinya yang lebih baik. Tentunya menurut kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita alami, yang kita ketahui, yang kita mengerti, yang terus kita gali, kita belajar bersama. Nah, mentor itu membuat hidup kita dibantu untuk jadi versi kita yang lebih baik. Itu kalimat sederhana dari saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mentoringnya Musa dan Yosua, di mana Musa adalah mentornya Yosua. Nah, 4 tahapan yang seri sebelumnya kita bahas, yaitu 4 tahapan dalam mentoring, yaitu pertama, I do, you watch. 2, I do, you help. 3, you do, I help. 4, you do, I watch. Nah, ini tahapan-tahapan yang simple yang biasanya terjadi dalam mentoring, di mana seorang mentor melakukan perbuatan-perbuatan teladan, contoh-contoh teladan, menjadikan dirinya contoh, role model, contoh bagi orang lain mengikutinya, memberikan contoh-contoh yang baik tentunya ya, menginspirasi mereka, memberikan kepada mereka gambaran atau contoh yang sudah kita buat untuk mereka lihat, mereka contoh, mereka nilai, mereka ikuti. Nah, sebagai seorang mentor,
fokus kita adalah bagaimana terus memberikan teladan yang baik kepada mereka dan berharap dan menolong mereka untuk mengerti dan berharap mereka mengikuti gitu. Nah, seorang mentee atau seorang yang ingin dimentor perlu belajar melihat apa yang kau mau pelajari dari pemimpinmu atau mentormu. Lihat apa yang mereka kerjakan, lihat bagaimana mereka mengerjakannya, lihat skill, sistem, tujuan, motivasi yang mereka kerjakan. Belajar dari situ. Pasti sangat banyak pelajaran yang bisa diambil. Nah, demikian Yosua melihat dan mempelajari setiap kejadian-kejadian yang Musa putuskan di dalam kepemimpinannya. Yosua melihat bagaimana Musa menyelesaikan masalah demi masalah, bagaimana Musa menjadi problem solver, terus bagaimana Musa bergumul di dalam masalahnya, pergumulannya, perjuangannya untuk mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Dan juga Yosua melihat bagaimana Musa bersikap, berespon dan membawa semua pergumulannya, semua masalahnya, semua perjuangannya kepada Tuhan. Bagaimana komunikasi dia dengan Tuhan, bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, apa yang dia dapat dari Tuhan, bagaimana dia mentaati firman Tuhan, bagaimana dia mengikuti petunjuk-petunjuk atau perintah Tuhan, bagaimana Musa setia kepada Tuhan, Musa begitu rela melayani Tuhan, Musa tidak mengambil keuntungan dari orang lain, tidak menyuruh atau mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia sendiri, tapi sebaliknya Musa mengorbankan dirinya untuk kepentingan bangsa Israel. Musa mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan bahkan mengabdikan dirinya untuk memenuhi panggilan Tuhan, yaitu membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Yosua menyaksikan banyak sekali kejadian-kejadian dari kepemimpinan Musa. Dari Yosua muda dia mengikuti Musa. Yosua melihat apa yang Musa kerjakan. Yosua mempelajarinya, Yosua mengikutinya, Yosua mengerjakannya. Dan ini mentoring yang sangat-sangat menjadi berkat bagi saya, bagi kita semua. Mari kita pelajari. Nah, Yosua karena banyak melihat contoh teladan Musa, dia melihat dan mengikuti Musa dengan setia. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, mengenal jalan-jalannya Tuhan, Yosua mengikutinya dan menunggu di kaki gunung. Dia dengan setia menunggu Musa, dan dia mengiring Musa kemanapun Musa pergi. Melalui itulah akhirnya Yosua juga belajar setia, dan karena kesetiaannya akhirnya Yosua lah juga yang dipilih oleh Musa dan dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa terhadap bangsa Israel untuk menggenapi janji Tuhan di tanah perjanjian. Musa seorang pemimpin yang setia, tidak manipulasi, dia tidak curang. Dia tidak mengorbankan orang lain, melainkan mengorbankan dirinya sendiri. Dia rela melakukan semua kehendak Tuhan. Itulah salah satu teladan yang Yosua pelajari dari Musa. Orang yang setia itu adalah orang yang fokus untuk dan dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan komitmen penuh. Itu orang yang setia. Dia setia kepada tanggung jawabnya yang dia dapat dari Tuhan, yang dia dapat dari mentornya. Dia fokus kepada tanggung jawabnya, bagaimana menyelesaikan tanggung jawabnya, dan dia memutuskan untuk memiliki komitmen yang penuh, yang baik, yang kuat. Yosua setia dari dia muda sehingga dia menjadi seorang yang berbeda kualitasnya kalau di-compare dengan orang-orang seangkatannya. Yosua memiliki karakter seorang murid yang setia. Untuk contohnya kita mulai dari Kejadian di Bilangan 13 ya, di mana itu Musa mengirim 12 pengintai ke tanah perjanjian untuk melihat bagaimana keadaan negeri itu, untuk melihat dan nanti membawa laporan kepada Musa. Nah, kita baca dimulai dari ayat 27. Setelah 40 hari
12 pengintai mengintai tanah perjanjian, ayat ke-27 berkata, mereka menceritakannya kepadanya, yaitu kepada Musa dan juga bangsa Israel lain. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan tepi sungai Yordan. Nah, ini 10 pengintai ini melihat dari sisi yang berbeda dan mereka tidak punya iman atasnya. Sehingga itu laporan-laporan yang mereka berikan itu membuat hati bangsa ciut, membuat hati bangsa gentar. Kita lanjut ya, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Nah, kabar busuk ini bahasa terjemahan lain tuh kabar bohong, kabar jahat. Nah, inilah yang mereka ceritakan kepada Musa dan kepada bangsa Israel dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 10 pengintai ini membuat hati bangsanya tidak tentram, menjadi ciut, tidak beriman, karena yang dilaporkan itu seolah-olah masalahnya terlalu besar untuk bangsa Israel. Tapi kita lihat ya reaksi bagaimana Yosua, sudut pandang Yosua itu bagaimana. Kita lihat di Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada bangsa itu. Yosua melihat dari sisi yang berbeda, tentunya dengan sisi yang selama ini dia latih waktu dia belajar dalam mentoring Musa. Yosua mengenal apa sih yang jadi kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Yosua melihat bahwa Tuhan telah memberikan visi kepada Musa, visi kepada mentornya, untuk membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian yang tanah itu berlimpah susu dan madu. Dan ini tanah perjanjian sudah di depan mata, sudah ada di hadapannya. Kalau mau lihat visi yang Tuhan beri, pastilah kita punya iman bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Apapun kondisi di sana, orang-orang di tanah perjanjian seperti apapun, tapi Yosua ingat bahwa Tuhan sudah berjanji memberikan negeri itu kepada bangsa Israel melalui Musa. Itu visi yang Tuhan berikan kepada mentornya. Dan itu bisa dilihat oleh Yosua. Kenapa? Karena dia belajar dimentor oleh Musa. Dia belajar mengenal Tuhan melalui mentoring Musa. Dia belajar memperhatikan apa yang jadi kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Dia melihat bagaimana Musa memperjuangkannya, bagaimana Musa mendedikasikan hidupnya untuk menggenapi visi itu.
Dan Yosua belajar banyak dari situ. Demikian Yosua mengenal hati mentornya. Yosua mengenal hati Tuhan melalui mentoring Musa. Dan Yosua punya iman di situ yang tidak dipunyai oleh 10 pengintai lainnya. Yosua melihat keadaan negeri itu, tapi Yosua tidak goyah hatinya, tidak goncang imannya. Yosua punya iman bulat bahwa Tuhan akan mengalahkannya, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan jangan takut kepada bangsa itu. Berbeda bukan orang yang dimentor? Nah, Musa menunjukkan, mengajarkan, menceritakan, menjelaskan kepada bangsa Israel selama sebelum-sebelumnya apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan tentu orang yang dimentor atau si menti haruslah orang yang menangkapnya dengan cepat, menangkapnya duluan daripada orang-orang lain yang tidak dimentor. Dan ini dihasilkan, bisa kita lihat hasilnya dari Yosua. Cara pandang Yosua yang berbeda dengan 10 pengintai lainnya. Hanya Yosua dan Kaleb yang punya iman yang teguh kepada janji Tuhan. Yosua melihat dan mengenal kehendak Tuhan melalui visi yang Tuhan beri kepada mentornya, dan Yosua ikut mentornya memperjuangkan visi itu. Seperti tahapan tadi, you do I help atau I do you help. Nah, Yosua ikut memperjuangkan apa yang diperjuangkan mentornya. Kenapa? Karena ini untuk bangsa Israel, bukan untuk hidup pribadi Musa, tapi ini untuk segenap bangsa Israel, segenap komunitasnya. Itulah yang Yosua ikut perjuangkan dengan Musa. Di sini terlihat bahwa Yosua selama dia mengikuti mentoring Musa, dia memperhatikan dan peduli kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itu penting, dan dia perhatikan itu, dan dia setia melatih dirinya untuk kuat melakukan firman Tuhan, untuk kuat menggenapi visi yang Tuhan berikan kepada bangsanya melalui mentoring Musa. Dan Yosua menguji, melatih dirinya komitmen penuh kepada Musa dan kepada visi yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Musa menyatakan janji-janji Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Ada di Ulangan 31 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah engkau melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, sekali lagi Musa berkata kepada memanggil Yosua dalam ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tongkat estafet terjadi di sini. Kepemimpinan Musa akhirnya diteruskan oleh Yosua, itu mentinya. Nah, mentoring, mentransferkan apa yang pengalaman-pengalaman, pengetahuan dan yang baik yang dimiliki oleh mentor kepada si menti, sehingga si menti itu juga dibawa naik, dibawa menjadi orang yang dilatih kepemimpinannya. Dan Yosua berhasil di sini dalam mentoring Musa. Yosua lah yang dipilih Musa dan dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel setelah kematian Musa. Sebelum itu juga ya, di tengah-tengah perjalanan mereka ada satu kejadian
yang kita bisa lihat nih contoh-contoh 4 tahapan di dalam mentoring yang kejadian Musa sama Yosua ada di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, judulnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Kita lihat kisah ini untuk kita membayangkan dan kita mengerti tahapan-tahapan mentoring yang terjadi. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, ini mentor dan menti bekerja sama, melakukan satu tugas, tanggung jawab bersama-sama, saling menolong, saling bekerja sama. Dan kadang-kadang orang tuh takut di mentoring. Karena apa? Karena berpikir bahwa mentoring itu cuma dikasih tugas. Padahal nggak segitunya juga. Mentor itu akan mendampingi menti. Mentor itu akan menolong menti. Dan tidak terus ditolong. Kenapa? Karena itu bagian dari pelatihan. Ada waktu ditolong, ada waktu tidak ditolong. Dan tidak ditolong pun itu bagian dari mentoring. Kenapa? Karena tujuan seorang mentor melatih menti, menolong menti itu mendampinginya, melatih dia dari nggak bisa, mulai bisa sampai bisa. Nah, setelah ditolong, didampingi, ada waktunya mentor menarik diri untuk menti latihan melakukannya dari tidak mandiri menjadi mandiri, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak berani melakukan yang baik yang benar menjadi berani melakukan yang baik dan benar, dari nggak mengambil keputusan yang selalu salah, dilatih sampai bisa mengambil keputusan sendiri dengan keputusan yang lebih baik, yang benar dan tepat. Pelatihan itulah yang akan terjadi di dalam mentoring. Jadi mentor itu bertanggung jawab untuk melatih menti lebih mandiri, lebih dewasa. Mandiri dalam arti gini, dia tidak lagi mengandalkan manusia, dia tidak lagi mengandalkan mentor, tapi dia diajari, dilatih untuk mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan yang adalah mentor sejatinya. Dan itulah yang dikejar, yang diupayakan oleh mentor terjadi kepada diri menti. Maka jangan takut kalau mau punya mentor, jangan takut, tapi justru semangat, karena engkau akan diarahkan, engkau akan dibimbing, engkau bahkan akan ditolong untuk sementara waktu selama engkau tidak bisa, ditolong dan dilatih sampai engkau bisa dan dilepas. Jadi mentoring itu ada batas waktu, enggak selamanya. Jadi manfaatkan, ayo manfaatkan, miliki mentor dan berjalanlah bersama mentor. Lakukan tugas-tugas yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan oleh mentor, dan kerjakan dengan fokus menyelesaikan tanggung jawab itu. Itu kesempatan potensimu sebagai menti dikembangkan, karuniamu, talentamu dilatih untuk berkembang, untuk keluar, dan semua benefit dari ketaatanmu, semua benefit dari penundukan diri terhadap mentor, benefit dari talentamu yang dikembangkan, benefit dari setiap pengajaran melalui tugas-tugas yang diberikan, pelatihan-pelatihan, benefit itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya engkau akan menoleh ke belakang dan melihat bahwa sekarang engkau berbeda dengan yang dulu. Dulu tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak becus ini, tidak becus itu, salah ini, salah itu. Tapi engkau yang sekarang setelah dimentor dalam waktu kurun tertentu, engkau berbeda. Engkau menjadi versimu yang lebih baik. Engkau menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih berani, punya skill,
lebih tertata, lebih bisa ngambil keputusan dengan lebih baik lagi daripada sebelumnya, lebih mengenal Tuhan tentunya, lebih terarah kepada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ini tujuan mentoring. Jadi saya encourage kita semua yang dengarkan firman ini, ayo jangan takut untuk punya mentor, jangan takut untuk masuk dalam tahapan mentoring, karena Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Tuhan punya panggilan khusus buat hidupmu, dan Tuhan rindu panggilan itu tergenapi. Tuhan rindu engkau jadi seperti yang Tuhan rencanakan, yaitu versi yang terbaik dari dirimu. Ayo semangat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kerjakan tahapan mentoring dengan sukacita, dengan sukarela. Nah, seperti Musa berhasil mentoring Yosua, dan Yosua juga berhasil di-mentoring oleh Musa. Demikian kerjasama yang seharusnya terjalin antara mentor dan mentee. Nah, ayo kita mau berdoa, kita minta kepada Tuhan kekuatan, semangat, keyakinan, keteguhan hati untuk punya mentor, untuk ikuti mentoring, dan juga bagi mentor-mentor yang sudah mempunyai beberapa orang-orang yang dimentor, kuatkan dan teguhkan hatimu, engkau akan menikmati hasilnya. Kita berjuang bergantung sama Roh Kudus, kita berjuang bergantung kepada Tuhan yang mentor sejati kita, mengarahkan kita jadi mentor yang terbaik buat mentee-mentee kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami bersyukur, kami belajar tentang mentoring Tuhan di Alkitab. Kau berikan beberapa contoh, banyak contoh tentang mentoring Tuhan. Dan kami melihat, kami belajar melihat bahwa hidup kami akan diarahkan Tuhan kepada panggilan-Mu melalui mentoring yang ada. Berkati Tuhan setiap mentor-mentor kami ya Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biar mereka tetap ada dalam berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, hati mereka teguh, dan juga mereka diberkati dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami bersyukur kami punya mentor-mentor yang telah dan sedang mengarahkan hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih, berkati semua mentor-mentor kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum punya mentor saat ini, orang-orang yang rindu mau punya mentor. Tuhan tunjukkan Tuhan leader-leader yang ada di sekelilingnya Tuhan, terutama di gereja-gerejanya, di persekutuannya, di komselnya Tuhan, orang-orang yang Kau pilih Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Kau pilih untuk mementori mereka Tuhan, dan berikan hati untuk dimentor, berikan hati yang mau dimuridkan, berikan hati yang mau diajar, dibentuk oleh Tuhan melalui anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, pertemukan antara mentor dan mentee Tuhan, ada kesepakatan Tuhan, ada proses yang terjadi Tuhan, dan ada kepercayaan, ada keberhasilan yang datang daripada Tuhan terjadi ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan di seluruh gereja-gereja, biar mentoring terjadi di gereja-gereja di tubuh Kristus, karena kami memerlukan itu Tuhan. Kami mau Tuhan berhasil dalam mentoring, kami mau menjadi orang-orang yang saling mengarahkan, saling diarahkan sampai ke tujuan Tuhan. Panggilan Tuhan terjadi dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, saat ini kami terima firman Tuhan dengan sukacita, dengan teguh. Firman Tuhan itu makin meneguhkan hati kami, makin menguatkan hati kami menjalani proses mentoring. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami semua berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan. God bless.